Pemirsa, normalnya manusia memiliki 5 panca indera, tetapi banyak orang yang meyakini adanya indera keenam atau juga kita kenal dengan istilah sixth sense. Nah, bakat ini dapat melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat, didengar, bahkan dirasakan oleh orang lain. Kali ini saya kedatangan sahabat-sahabat saya yang memiliki indera keenam dan akan sharing bersama kita di Jazz Alvin. Yang pertama ada Sarah Wijayanto di Jazz Alvin. Sarah. Welcome back. Oh, yay. 200.000 ya? 200.000 8 hari. 8 hari. Wow, ya. Duduk ya. Jadi tarot ya. Tarot. Jadi madam Herlina. Kalau kita bicara sama Sarah, saya nggak bilang misterius ya, tapi kenapa ada aura yang ya tiba-tiba apa ya ada lihatnya beda gitu loh, Sar. Masa sih? Dari dulu begitu apa gimana? Nggak tahu ya, mungkin bertambahnya usia mungkin ya, mungkin dari sekarang juga mungkin lebih memperdalam juga sisi sisi apa namanya spiritualnya itu, jadi mungkin terlihat gitu, apalagi kan Mas Alvin ini peka juga. Oh. Amin. Gitu. Tapi gini ya, normally manusia kan punya 5 panca indera. Tapi banyak orang yang meyakini adanya indera keenam yang membuatnya lebih peka, yang membuatnya lebih mungkin bisa mendengarkan, melihat, merasakan apa yang tidak kasat mata dan orang lain rasakan. Sejak kapan, Sar? Aduh, sejak kapan? Awal pertama kali banget melihat itu umur 8 tahun. Iya. Jadi itu juga kayak apa ya? Jadi lihat jendela lagi main di kamar, terus ada sosok berdiri di jendela. Pikirannya itu adalah pembantu rumah tangga waktu itu. Kok tiba-tiba mukanya berubah gitu, jadi hitam gitu, tambah dari situ mulai oke, bukan manusia gitu. Dan dengan berjalannya waktu SD SMP sering melihat di sekolah, bilang cerita lah anak umur segitu kan, cuman teman-temannya tertawa. Jadi, tertawa, dikucilkan nggak pada saat itu? Nggak sampai dikucilkan, karena sampai pertama kali melihat reaksi mereka begitu aku langsung udah deh, nggak usah mendingan gitu. Jadi daripada orang lain mentertawakan. Cuman kadang-kadang suka gimana ya, namanya kan kaget. Anak umur segitu ngelihat sesuatu, itu gitu. Pertama kali memberitahukan orang lain melihat sesuatu itu pada siapa, Sar? Waktu itu bicara sama ibu. Ibu. Kebetulan emang nenek, ibu, ada bude dan sepupu-sepupu itu juga memiliki sesuatu yang sama iya. Gitu, jadi mungkin itu bisa tos-tosan kali ya. Mungkin turunan kali ya. Nah, saya nggak tahu. Jadi tuh apa ya, kalau dibilang sudah tidak asing lagi memang membicarakan hal itu. Dan alhamdulillah ya mereka juga keluarga tidak mengucilkan gitu, karena mungkin mengerti juga. Atau justru mungkin jadi perbincangan yang menarik antar keluarga ya? Bisa, dulu tuh sering ngumpul. Maksudnya gitu kan tiba-tiba. Dulu waktu masih kecil ingat suka ikut ibu, jadi kalau malam Jumat mereka ada acara ngumpul-ngumpul keluarga, nah itu kayak ngebahas itu soal itu, kayak wayang apalah, cerita mitos ini, mitos itu. Merasa anehnya, merasa beda nggak sama orang lain? Kadang sih, dan apa ya, terus terang dulu takut kan, maksudnya mungkin masih kecil dan apalagi sering banget kayak setelah pulang dari dari rumah nenek itu waktu itu mencium bau apa gitu, kan masih bingung anak kecil, dan kadang-kadang tuh si ibu cuma bilang udah nggak apa-apa, nggak usah takut. Terus terang untuk sampai hari ini aku butuh waktu 13 tahun ya untuk bisa menerima. Jadi sempat yang bener-bener nutup, nggak mau tahu, aku nggak mau lihat, kayak I was into things yang I was drinking, kayak mungkin bisa hilang dengan begitu, tapi nggak bisa gitu. Sampai akhirnya suatu hari, ya udah Sar, ini this is you, this is who you are, kamu harus terima, kamu harus terima, mau ditutup atau enggak. Cuman kan ini kembali lagi Tuhan nggak kasih ini ke semua orang gitu. Jadi ya udah aku anggap sebagai berkah, dan aku harus belajar untuk menyelaraskannya terus sampai hari ini, dan kayaknya sampai tua nanti nggak akan pernah berhenti. Dan memang sering melihat bahwa ada orang yang mendampingi seseorang gitu, misalnya kalau lagi jalan, oh ada ini, ada ininya. Bahkan orang terkenal di negeri ini juga katanya ada yang dampingi, kata-kata kamu kan. Saya sempat baca gitu loh. Iya, memang. Mas Alvin sendiri juga ada pendampingnya. Tahu aja. Ada banyak, cuman memang beda-beda orang. Kadang-kadang terlihat, kadang-kadang enggak gitu. Cuman ada juga yang, Sar, apa sih yang jagain aku? Ada yang nanya gitu ya. Nanti
Oh, baru kelihatan. Cuman nggak selalu ngelihat orang langsung terlihat gitu, nggak selalu. Masih dekat dengan dua sahabat setia, Iya. Ling Ling dengan Suti. Suti ya, Suti. Masih. Ya. Masih. Sampai ikut dibawa ke premier kemana-mana sampai ada. Iya, Itu gimana caranya ya, Sar? Kalau Suti memang kadang-kadang dia pengen ikut. Jadi kalau syuting, kalau ada acara apa, apalagi dia itu kan meninggalnya pada usia muda. Jadi merasa ingin tahunya itu masih Curiosity-nya besar. masih tinggi. Dan apa ya, genit ya, Suti itu agak genit. Dia bilangnya gimana pada saat dia mau ikut pergi? Kan cerita, maksudnya waktu itu apa ya, dia tahu main film, terus mau ada acara nih, mau ada premier, terus dia ikut, boleh nggak gitu. Boleh, tapi jangan ganggu yang lain ya gitu. Bilang gitu, maksudnya kasih tahu gitu. Dia selalu kayak, ngapain sih ini si Suti ada di balkon. Pernah mengganggu dia pada saat ikut? Waktu awal-awal mungkin masih belum mengerti, dia pernah bawa, jadi dia bilang, nih aku punya teman baru. Jadi dia bawa temennya, sosoknya itu Didapat dari sana? dibawa, Di sana, rambutnya temannya. panjang, nggak tahu, Suti siapa? Terus aku jelasin, Suti kalau kamu mau tinggal di rumah ibu saya, You cannot bring anybody iya, else. dan harus paham ini apa, kalau nggak kamu kita usir. Kan begitu, maksudnya nggak bisa sembarangan juga. Makanya sekarang dia kalau di rumah ibu nggak pernah masuk ke dalam rumah, selalu di luar jendela. Jadi kalau misalnya kalau datang di kamarku nih, di balkonnya, serem ya. Just lebih ngeri lagi ya. Tapi dia sopan, maksudnya dia nurut lah gitu. What is Nah she kalau doing? Ling Ling Knock di the dalam, door atau ngapain? kalau Ling Ling di Knocking the dalam, door. Ling Ling di dalam. Ling dalam itu Siapa si Suti dengan Ling Ling ini bersahabat baik? berantem. Nah, karena masing-masing kan biasa ada energi yang berbeda Iya. kan tentunya gitu. Mereka teritorial sih, Iya. lebih teritorial. Cuman ya, apa ya, kalau ada di buku Risara juga, kalau dibaca ceritanya sih lucu. Jadi mereka berantem tapi saling membutuhkan juga. Kalau nggak ada si Suti, Are they here with us? ada Suti. Kalau si Ling Ling lagi nggak ada salah satunya, mereka suka yang mungkin nggak ada yang dibully. Jadi apa ya, emang begitu aneh hubungannya. Demian nggak pusing Demian. Awal-awal pusing kali ya, awal-awal ya. Awal-awal pusing, cuman akhir-akhir ini dia sering loh merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Oh, itu menular apa gimana? Itu Nggak tahu ya, ada mungkin influence pada ya? dasarnya dia peka. Tapi kayaknya mungkin memang Demian pada dasarnya dia peka. Iya. Dan nggak tahu kenapa akhir-akhir ini jadi semakin apa ya, dia sering merasakan, terakhir itu dia merasakan ada rambut di tangannya. Wow. Terus dia gitu dia semut. Terus dia kembali lagi melanjutkan. Bilangin di semen kegiatan. aja, bilangin. Iya, aduh serem. Lagi dia mau semen tuh. Iya, aduh ngeri. Terus ada lagi rambutnya kerasa lagi gitu. Terus dia cerita itu siapa sih? Oh, Ling Ling ternyata. Lagi di rumah ibu. Biasa begitu mereka, karena kan nggak bisa berkomunikasi. Jadi mereka pengen ngasih tahu bahwa ini ada aku loh gitu. Oke, kita break dulu, kita balik saat lagi hanya di Just Outfit. Nah, kalau ada Sarah, nggak lengkap kalau nggak ada Risa Saraswati kan? Yeay. Risa, hai. Ini dari Bandung loh datang dia. Langsung loh dia. Hai Riz. Apa kabar? Halo, Mas. Risa sebelah situ ya? Nah, Risa di sini. Oh ya. iya. Jadi kalau tadi kan Suti ikut. Ini yang ikut Peter, William, Hans, Hendrik atau Jansen yang ikut deh. Sebenarnya mereka pengen ikut ke sini, cuman ternyata di sini kok lebih banyak hantu-hantu mengerikan kata gitu. Perempuan-perempuan. Risa. Langsung peka dia. Langsung dibaca. Langsung baca. Iya, saya kalau menurut sahabat-sahabat kecil saya ini katanya sih semacam Suti atau semacam perempuan-perempuan berbaju putih itu kayak beda level gitu. Maksudnya gimana tuh kalau gitu? Mereka males buat main sama kuntilanak atau apa gitu. Jadi, wah gila ya, di dunia perhantuan aja masih ada zaman kolonialismenya. Tapi udah bisa bicaranya dengan santai kayak gini gimana ya, Riz? Kalau orang ngobrol kan, kalau kita ngobrol kayak gini kan, nih kan udah ngobrol. Aku nanti amazed gitu loh, dia bisa ngobrol dengan santai. Ya, kawan-kawan masa kecil saya gitu. Kalau orang lihat, hah, kawan-kawan masa kecil. Mereka nggak mau datang karena lebih rame lagi di sini gitu kan. Itu kan Proses sih ya. Dulu sih sempet yang ngalamin ketakutan, ngalamin pada Kamu saat dari kecil mereka juga? datang. Dari Iya, kecil juga? kecil. Mengalami mereka datang terus mau ajak bicara, terus kita yang benar-benar seperti mimpi buruk gitu. Itu proses. Cuman lama-lama ya udahlah, daripada akhirnya menghindar tapi mereka toh ngikutin juga,
Akhirnya coba, sebenarnya mau lu apa sih gitu. Terus akhirnya enggak kok, kita cuma pengen didengar, kita cuma pengen bercerita karena selama ini kita tidak jarang menemukan manusia yang mau diajak berkomunikasi dengan mereka. Yang mungkin frekuensinya sama kali ya, apa gimana gitu ya kali ya. Kamu bisa nangkep dengan peka. Iya. Tapi nggak apa namanya, nggak annoying atau nggak apa gitu nggak awalnya? Annoying sih iya. Pasti. Mungkin kalau misalkan sekarang bercerita kesannya kan, aduh lucu banget, Peter, Johnson, Hans, Hendrik yang memang Semuanya laki ya? semuanya laki-laki, anak kecil umur 6 sampai 13 tahun dan walaupun terlihatnya memang seperti itu dan terdengar lucu tapi sebenarnya awal-awal sih mereka jahil banget. Apa yang mereka lakukan pada kamu pada saat awal? Contoh kebetulan nama saya sih enggak, cuman sama penghuni rumah saya zaman dulu tuh kayak narik rambut, terus ada tamu yang, nah itu. Tim? Enggak. Oke. Cuman model ini. Kira-kira seperti itu ya? Kira-kira seperti itu. Orang asing ya? Orang asing, orang Belanda. Oh. Iya. Dan kalau ada pernah satu kejadian di mana pada saat itu ada tamu yang datang ke rumah, udah gitu mereka nggak suka, yang ada di rumah saya nggak suka, tiba-tiba kamar mandinya penuh darah gitu. Dan yang lebih gilanya lagi, kita harus benar-benar bersihin darah itu seperti real darah beneran gitu. Bener kelihatan atau Iya. seolah-olah kelihatan? Kelihatan. Ya itu. Padahal pada saat itu maaf nggak ada yang terluka atau apa gitu. Jadi Sebetulnya apa sih yang terjadi? Mereka tidak suka untuk proteksi melindungi kamu atau apa sebetulnya? sebenarnya itu iya. Jadi mereka selalu lebih dulu menangkap sinyal kalau ini adalah orang jahat gitu. Kami tidak suka. Ini akan mengganggu, tidak hanya mengganggu keluargamu, tapi keluarga kami yang tinggal di rumah ini. Gitu. Sampai sebegitunya ya? Iya. Tapi di rumah juga sama kayak Sarah. Kalau Sarah kan ada keluarga yang juga memiliki kelebihan yang sama gitu Iya, loh. iya. Di rumah juga gitu? Iya. Oke, ini seperti keturunan ya? Turunan sih kayaknya, Iya. turunan. Tapi dengan frekuensi alam yang berbeda. Nah, tentu nggak semua orang akan bisa merasakan, mendapatkan berkomunikasi dengan mereka kan Iya sebetulnya. Iya. Nah, kalau nggak bisa berkomunikasi lebih sering digodain atau lebih apa gitu maksudnya? Kan ada yang agak jahil, Iya. ada yang nggak kena diapa-apain juga gitu. Iya. Kalau saya pernah bercerita dengan mereka, salah satu di antara mereka ada namanya Elizabeth. Pada saat itu sosok hantu Belanda juga yang ada di rumah saya. Si Elizabeth ini jadi kejadiannya gini, pada saat saya mau ke kamar mandi belakang, dia ternyata ada di sebuah ruangan yang dekat dengan kamar mandi belakang. Terus kita sama-sama papasan, kita sama-sama kaget. Gitu. Dia juga kaget lagi. Dia kaget, aku kaget. Oh, dia juga kaget lihat kamu. Dua-duanya kaget. Dia kaget lihat kamu? Iya. Iya, dia kaget karena dia bisa dilihat, aku kaget karena aku Oke. lihat hantu gitu pada saat itu. Terus kita sama-sama lari dua-duanya. Yang satu ke belakang, aku ke depan. Terus itu siapa itu pertama kali pertemuan sama Elizabeth. Jadi abis itu kalau kamar mandi pintu nggak tutup jadi kamu ya? Enggak sih. Cuman abis itu Sekarang udah jagoan. akhirnya cerita gitu. Akhirnya ketemu sama Elizabeth itu kenalan, terus dia bilang, ya aku kaget karena sebenarnya memperlihatkan diri kepada manusia itu butuh energi yang besar untuk kami, katanya gitu. Iya. Oh, mereka pun butuh energi Iya, yang besar untuk jadi, memperlihatkan diri. kalau Makanya mereka tidak secara langsung terus-terusan memperlihatkan diri ya? Iya, dan kalau kami lebih beruntung jika manusia yang melihat kami itu memang frekuensinya lebih rendah gitu, lebih nggak fit atau apa, mereka lebih mudah gitu. Oh, makanya orang yang tidak begitu fit kondisinya Mudah banget. mudah banget. Oh, itu. Jadi kalau kondisi tubuhnya fit, tentu mereka tidak akan menghabiskan Iya. energi, mereka tidak akan mau terlalu sering Iya. melakukannya. Dari mana mereka mendapatkan energi itu ya? Dari manusia juga. Manusia Jadi juga? mereka Dia absorb. absorb? Iya, absorb. Jadi kalau pada saat dia muncul itu menarik energi, aku Oh, iya. lupa deh namanya, menarik energi juga dari badan kita. Jadi mereka butuh kita juga untuk muncul. Makanya orang yang bersangkutan seringkali cepat lelah, capek. Pegel, apa gitu, emosional. Iya, itu. Kayaknya yang sebelah sering emosional nih. Emosional. Agak emosional ya. Nah, kamu pernah gitu juga? Iya, sering. Ya, dulu sih sebelum bisa mengendalikan memang udah jadi bulan-bulanan di sekolah gitu yang wah kesurupan lagi gitu.
Ya, karena udah Maksudnya terlalu kesurupan? lelah untuk mereka coba komunikasi terus, lelah. Kalau Dia masuk ke dalamnya? saya udah nggak sanggup, masuk. Oh, kamu sering alami kemasukan waktu sekolah? Ya. Di tingkat apa? Sekolah apa? SMA? SMA, tapi beberapa ada kejadian. Dijauhin orang nggak, Riz, kalau gitu? Karena saya dulu pernah di SMA juga, ada beberapa yang begitu, kasihan, dibully, diteriak-teriakin, digodain gitu loh sana. Enggak sih, pada saat itu saya sempat, pada saat kerasukan pertama itu, nendang salah satu guru yang memang agak kurang disukai gitu. Pas banget. Yang bener. Habis itu besok-besoknya teman-teman, kalau kesurupan tendang sini. Tapi dia lebih seru, maksudnya lebih enak, maksudnya lebih Iya, santai sih. santai Iya. gitu kan. Instead of mereka takut dan nggak mau berteman dengan Iya. kamu, karena kamu berlaku tentang orang yang mereka nggak suka. Oke, ini the good job. Malah nitip tendang ya. Jadi top banget dong kamu di sekolah dulu kali ya. Ya, tapi ya gitu ya. Ada positif dan negatifnya juga sih memang. Ada yang bisa terima dan ada yang nggak bisa terima Iya. mungkin. Mungkin ada beberapa orang yang anggap, itu sih cuman lu cari perhatian doang gitu atau gimana. Banyak yang Lagu Bilur gimana sih tadi? Lagu yang nembang itu, tapi apa nak? Bilur. Tiba-tiba itu. Itu ceritanya. Cerita atau nembangnya deh. Siapa tahu bisa kan, dikit kan. Musiknya sih nggak sama ya. Jadi jadi cerita dulu bikin lagu itu tentang seorang perempuan yang pada saat itu jago ngawih lagu Sunda. Terus tiba-tiba perempuan tersebut meninggal. Kita semua tidak tahu kenapa alasan meninggalnya dan katanya sih menurut teman-teman dekatnya selama 40 hari dia datangin terus teman-temannya. Semua teman dia datangin. Dan dia pengen ngasih tahu sesuatu bahwa sebenarnya tidak menceritakan alasan kenapa dia meninggal, cuman dia bilang karena pada saat itu meninggalnya lagi dalam keadaan hamil, dia bilang anak saya laki-laki, tolong dikuburkan seperangkat perlengkapan bayi buat anak saya. Dan pada saat dengar cerita itu saya tertarik untuk nulis lagu untuk beliau dan di tengah-tengah lagu tuh ada part bahasa Sunda, tiba-tiba ketulis aja lirik bahasa Sunda itu dan katanya sih beliau yang bikin liriknya. Liriknya gitu. Duh, tengtingan tungtung lengkah gening berperi. Jadi katanya ternyata akhir langkah dia tuh perih katanya. Gitu. Jadi seperti ada unfinished Iya. kerjaannya yang dia butuh orang lain untuk membantu untuk menyelesaikannya. Ada lirik ini juga nggak tahu, saya dapat cerita dari beliau juga yang ceracau getir ibunda gemertak senyap hatinya firasat tak pernah salah hanya ku berbuat ulah. Katanya dia udah diperingatkan sama ibunya dulu tapi dia nggak mau ikut dan akhirnya berakhir seperti itu. Tapi sebenarnya reminder orang-orang yang dia datangi sebetulnya untuk supaya kejadian itu nggak terulang lagi ya. Jadi sebenarnya itu sih tujuan memanusiakan hantu. Iya, memanusiakan hantu tadi. Mereka pengen kasih tahu sesuatu. Gitu. Pandangan lain ya? Iya benar loh. Oke, kita break dulu, kita melihat lagi hanya Just Afin. Jadi ada siapa di sini? Ibu. Ini kamu bicara berdua atau bicara rame-rame? Kita satu. Atau memantau ruangan. Memantau gitu ya. Oke, ada dua orang sahabat saya mau tanya satu lagi sahabat saya. Ada dua lagi sih, tapi kita panggil Roro Fitria dulu Just Afin. Roro Fitria. Hai, seru sekali. Apa kabar? Silakan. Halo, apa kabar? Baik, makasih. Nah, ini saling bicara kali kalian ya, tampaknya semuanya ya. Jadi kamu bertapa di goa segala, pakai bertapa di goa juga? Betul, Untuk mempertajam indera keenam. Kurang lebihnya, cuman lebih tepatnya adalah itu merupakan suatu rangkaian ritual Islam kejawen saya. Jadi tradisi budaya leluhur dari Jawa saya. Iya, betul, dari Kerajaan Mataram. Di mana lebih mengasah intuisi, lebih mendekatkan diri kepada alam dan juga seluruh energi yang ada di muka bumi. Gitu. Mulai kapan sih melakukan ini? Apa dari kecil udah begitu? Iya, itu ada pakemnya tersendiri. Jadi setelah akil balik, kurang lebih usia saya 13 atau 14 tahun gitu. 13 atau 14 tahun? Iya. Ritualnya apa aja, Ro?
Ya, ada 3 ritual. Yang pertama adalah berendam di Sendang Kamulyan. Sendang Kamulyan itu petilasan dari ibunya Nyi Roro Kidul pada zaman dahulu. Terus abis itu sembari saya memandikan batu-batu berkodam saya. Lalu ritual kedua adalah bertapa raga di Gua Panopen. Gua Panopen itu juga merupakan tempat di mana Pangeran Diponegoro menepi atau bertapa saat penjajahan Belanda. Dan setelah itu pungkasan ritual terakhirnya adalah dahar atau makan bunga kantil yang diawali dengan menembang mocopat sendiri. Makan bunga itu juga? Betul, iya. Yang menyuruh kamu melakukan ini inisiatif sendiri? Bukan. Atau memang ada yang udah harus yang menyuruh melakukannya? Iya, itu merupakan tradisi keluarga saya. Jadi dari Eyang Yut, Eyang ke Bopo, lalu ke saya. Sama ya, ada keluarganya juga dari semuanya ya. Nah, ini sampai bisa menjadi media untuk berbicara dengan orang dari alam lain ya, makhluk dari alam lain. Iya, dan alhamdulillah dari beberapa belas tahun saya melakukan ritual-ritual tersebut, pernah 2 kali Ibunda Ratu Nyi Roro Kidul berkenan rawuh atau hadir ketika saya setelah bertapa gitu. Wow. Diskusi, dialognya seperti apa ya, Ro? Iya, jadi dalam ketiga rangkaian ritual saya tersebut gitu, selain saya melafalkan doa-doa Islam, juga melafalkan doa-doa kejawen. Kejawen itu dalam arti doa menggunakan bahasa Kromo Inggil. Selain itu juga saya menghaturkan hajat niatan doa saya pribadi gitu. Dan ketika beliau berkenan hadir, diawali dengan gemerincing kereta kencananya, lalu Iya deh, denger itu? Iya, iya. Jadi pertama diawali ada bunyi gemerincing kereta kencana, lalu alhamdulillah beliau hadir jadi seperti cahaya yang jauh mendekat, dan ternyata memang sosok beliau yang hadir gitu. Dan hanya menganggukkan, wajah beliau mengangguk sambil tersenyum, dan itu merupakan perlambang bahwa insya Allah hajat saya, niatan saya yang saya doakan saat itu insya Allah akan terkabul. Wah, kenapa nggak minta jadi caleg waktu itu ya? Iya, tahun 2009 saya juga menjagokan iya kan, diri. sempat ya mencalonkan diri di politik kan? Iya, iya. Nah, itu semua itu by proses ya. Yang namanya suatu ritual akan mendapatkan faedah tidak instantly. Tidak kita melakukan sekali, 2 kali, 3 kali udah bisa merasakan faedahnya. Jadi memang harus continue. Seperti kita kalau sholat 5 waktu, seperti kita menjalankan ibadah-ibadah sesuai keyakinan kita, itu kan tidak bisa serta-merta. Proses. Iya, ya? sekali 2 kali Tuhan langsung memberikan faedah atau berkahnya kan tidak. Jadi itu by proses, continue gitu. Sehingga membuat psikologi saya menjadi lebih tenang, lebih wise gitu. Tapi yang kamu rasakan yang paling sering pada saat dalam kehidupan keseharian kamu apa sih? Kadang kala ketika saya akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin agak sedikit sesuatu hal yang buruk mungkin. Sebelum beberapa hari sebelumnya, reminder reminder, saya mendapatkan sesuatu intuisi, baik itu bisa berupa mimpi atau berupa ucapan dari mama saya gitu. Jadi semua itu ada clue-nya, ada petunjuknya gitu. Tapi memang begitu ya? Kalian juga gitu? Ada reminder atau apa lebih awal atau dengan interaksi teman-teman dengan sahabat-sahabat gitu ya tadi ya gitu. Kadang-kadang ya mereka lebih kalau kita lebih ke orang sih. Jadi ketemu sama orang ini, hati-hati sama orang ini. Ya, kayak gitu. Oh, seperti tadi ya. Udah dikasih benteng dulu atau dikasih barrier dulu kali. Tapi ya. kadang-kadang kita juga suka ngeyel juga. Iya. Kita ngeyel tetap dan hasilnya ya benar kan, memang apa ya, tidak baik orang itu. Jadi kadang-kadang suka curhat lagi, karena mereka bilang kan udah dikasih tahu, nggak percaya sih. Iya. Kamu pernah gitu juga nggak? Udah dikasih reminder tapi ya namanya masih muda apalagi ya, tentu angelnya ada kan, angelnya itu ada gitu kan. Nah itu dia, makanya fungsi seorang bunda itu sangat berperan gitu. Jadi ketika tidak bisa dipungkiri semua manusia kan mempunyai tidak ada yang sempurna, mungkin ada kebimbangan atau seperti apa. Makanya peran bunda saya selalu berkomunikasi lebih baiknya seperti apa, bagaimana gitu. Kalau untuk pasangan hidup gimana ya?
pasangan hidup. Bisa ditanya nggak ya? kita break dulu aja, kita bahas saat lagi yang Just Alvin. Aja udah banyak ceritanya nih ya. Sebetulnya banyak loh teman-teman saya punya kelebihan kayak begini di Selebritis Indonesia. Tapi ada Roy Kiyoshi, kita mau undang Jessica Roy. Hai, wah ini kok Roy, hai. Apa kabar Roy? Masih muda banget. Silakan. Halo. Nah, ini dia. Ini juga dari kecil katanya dibully ya. Iya, bener banget. Jadi tuh kalau ngomongin masa kecil tuh kalau kita punya gift itu selalu punya masa kelam gitu. Bener-bener kayak ditolak, dibully, bener-bener kacau banget gitu. Tapi realize pertama kali punya gift itu dari sejak Sebenarnya kapan, kalau aku realize-nya tuh dari kecil tuh udah ngomong sendiri, udah bener-bener ngerasain bahwa aku berbeda nih sama orang lain gitu. Bener-bener kayak aku ngelihat teman-teman yang nggak bisa, yang orang lain lihat gitu loh. Bener-bener kayak aku bisa ngerasain apa yang orang lain nggak bisa rasain kayak gitu. Annoying kan itu kan? Annoying banget, bener-bener annoying banget gitu. Di keluarga cuma kamu sendiri atau? Iya, di keluarga aku bener-bener apalagi sendiri. cuma sendiri. Tapi kalau yang untungnya, ini kan ada saudara-saudaranya iya, nih. untungnya my yang mom bisa sama bareng. my dad itu benar-benar support gitu. Keluarga aku tuh benar-benar orang yang open minded gitu. Jadi aku dibesarkan di keluarga yang mereka tuh nggak nganggap ini aneh gitu. Yang paling Kecuali aneh apa sih pada waktu teman-teman pertama aja kali sih. kamu merasakan punya Six Sense ini, Indigo ini sendiri? Aku ngelihat kayak kumpulan-kumpulan gambaran kayak misalnya akan terjadi kecelakaan pesawat gitu. Dan aku tuh punya satu vision gitu, ada puing-puing dan akan ada headline news membahas tentang pesawat dan membahas tentang banyak berita tentang kecelakaan pesawat. Itu udah kayak ada semacam kayak tadi reminder gitu kali ya. Ada semacam, itu annoying banget sih sebenarnya. Itu yang bikin aku benar-benar kayak nggak nyaman. Tapi Roy dari kecil memang sering ngobrol sendiri, Iya, ketawa sendiri. Ngobrol sendiri, bercanda sama teman-teman imajinasi aku gitu. Bener-bener kayak enjoy dengan dunia aku sendiri sampai temanku bilang you freak gitu, kayak aneh gitu. Dan aku udah terbiasa. Gimana ngobrol sama mereka sih pada Kayak waktu misalnya, itu? kamu kenapa gitu, kamu meninggalnya kenapa gitu. Wujudnya Iya, utuh? wujudnya ada nenek-nenek yang aku lihat gitu, banyak banget. Kalau ke sekolah kan aku datangnya pagi-pagi. Iya. Dan itu kan aku pertama kali datang sekolah, jadi orang lain belum pada datang dan aku datang sendirian gitu. Mojok lagi duduknya di belakang. Dan itu tuh kayak banyak yang ngobrol gitu, kayak kamu bisa lihat aku ya, kamu bisa lihat aku ya, kayak gitu. Jadi itu kayak annoying dan bikin aku mereka kayak bisa nggak, merasakan bahwa orang yang bersangkutan punya frekuensi yang sama. ya, seperti magnet. Dan aku yang bingungnya kayak gini, memposisikan diri aku sebagai orang biasa dengan anak indigo. Jadi terkadang kalau bersosialisasi itu agak-agak kesulitan sih. Itu aja. Pernah nggak permintaan mereka ataupun ngajak ngobrolnya, saya bilang bahkan bikin sulit sendiri gitu loh akhirnya gitu. Karena nggak bisa melakukan apa yang mereka minta, misalnya atau mereka ajak suruh gitu. Kalau annoying banget mungkin dalam bentuk wujud yang buruk rupa seperti itu. Tapi kalau permintaan yang aneh-aneh sih sejauh ini belum ada sih. Tapi lebih banyak mereka itu permintaannya adalah, Roy bantuin aku doain gitu. Tolong jiwa-jiwaku tuh nggak tenang gitu. Kayak aku butuh semacam kayak blessing atau apapun itu. Kayak butuh semacam jembatan dan doa-doa seperti itu sih. Kalau permintaan yang aneh-aneh untuk melakukan apapun itu belum sih. Tadi kan Risa seru tuh, memanusiakan hantu. Iya, aku ngerti banget sih perasaan kayak gitu. Iya. Kebanyakan orang-orang seperti itu, kalau anak-anak indigo seperti itu sih. Udah memaklumi seperti itu. Dulu saya punya program acara pagi hari ya. Saya undang anak-anak ini, gue baru datang, Om Alvin kok rame banget di sini. Jadi, padahal coba kita bertiga, rame sekali Om, dia ngeliat di tempat yang saya nggak lihat ya ada apa-apa. Oh iya memang ramai, gitu aja udah gitu loh. Yang kayak gitu kan. Dan buat orang yang mungkin nggak terbiasa, kan mengagetkan kan. Mengagetkan. Tapi kamu nggak takut sama sekali ya? Awal-awal sih sebenarnya takut, tapi mau diapain ya, lama-lama kayak kita udah terbiasa dengan keadaan itu gitu loh. Kan bisa dibersihkan ya, bisa dihilangkan. Nggak bisa. Kalau misalnya dihilangkan, menurut opini saya sebenarnya itu tidak dihilangkan sebenarnya. Itu tidak menghilangkan sama sekali. Ditutup sementara. Ditutup sementara lebih tepatnya. Akan datang lagi dong Akan nanti. datang lagi gitu. Oh bisa Pasti. worse than Dengan that kali. berjalannya waktu, Iya. usia nggak pasti Iya. akan muncul lagi. Akan muncul Karena lagi. itu udah gift ya. Udah gift memang. gitu, semacam talenta. Lantas memutuskan menjadi konsultan spiritual Iya. atau paranormal ini.
When? Kapan itu bro? Semenjak, jadi aku udah menyadari 2006 sih. Aku kan jadi langsung terjun, abis sekolah selesai. Jadi aku langsung terjun ke dunia spiritual, aku langsung mendalami meditasi, belajar tarot, terus udah gitu berkumpul dengan anak-anak indigo. Lalu aku belajar apa yang aku pengen tahu tentang dunia spiritual lagi, apa itu tarot, apa itu tasyografi, apapun itu. Jadi aku memutuskan jadi konsultan spiritual. Di samping itu kan aku juga suka nolongin orang kan ya, dimana kita punya gift dan kita membantu orang lain. Oh, itu kayak karma ya? Iya, buat karma baik gitu, itu membuat karma baik. Gitu. Jadi setiap orang bikin karma baik tentu akan ada hasilnya yang baik. Apa yang kita lakukan baik, hasilnya pasti baik. Tapi konsultan spiritual, kemudian ahli feng shui, hong shui juga. Tarot juga. Tarot juga. Dan tarotnya macam-macam dia. Tarotnya penuh kartu yang macam-macam. Iya, ada. Aku koleksi juga. Koleksi tarot juga. Karena tarot itu bikin aku kayak gini loh. Gambar-gambar tarot mengeksplor intuisi aku lebih dalam gitu. Kayak aku belum pernah pergi ke suatu tempat, di gambar tarot itu bisa membawa aku ke suatu tujuan yang berbeda gitu, dimensi lain. You read people's mind or what? Yeah, of course ya. Sometimes yes, gitu. Jadi aku membaca satu keadaan, pikiran orang gitu. Oh, orang ini lagi sedang seperti ini. Oh, orang ini seperti ini. Tapi itu bisa terjadi kalau ada koneksi orang yang bersangkutan dengan kartunya kan ya? Iya, tentu juga. Iya kan? Kalau enggak kan mungkin nggak akan tersambung nggak akan tersambungkan gitu. Pernah ada orang yang udah dikasih tahu tapi tetap bebelat. Iya, pasti. Skeptikal orang yang kayak gitu mah biasanya ada. Iya, tergantung kitanya aja gimana untuk menjadi orang yang lebih positif gitu. Jadi kita yang mempengaruhi orang tersebut gitu malahan. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi yang jasa. Menurut kalian ya, berempat ya, ini kelebihan yang didapatkan teman-teman ini. Tadi kan it's a gift ya. Ada yang bilang curse, ada yang bilang ini entah apa yang menyulitkan. Sebetulnya lebih kemana gitu loh. Ada yang ngerasa nggak mau banget, nggak ini banget gitu loh. Tapi akhirnya teman-teman menerima. Jujur sih awalnya beban. Maksudnya kan kita seperti orang gila. Banyak orang yang berpikir mereka nggak mengerti apa yang kita ceritakan juga susah gitu. Mau menceritakan satu sosok juga, ini orang gila gitu. Nah, mungkin dengan berjalannya waktu, akhirnya kita bisa belajar, menerima ini mungkin dulu kita berpikirnya it's a curse, tapi lama-lama seperti tadi Roy bilang bisa membantu orang lain. Nah itu mungkin kita bisa menggunakan apa yang kita punya ini untuk membantu orang lain. Gitu. Jadi ke hal yang positif. Jadi sebenarnya it's a gift karena nggak semua orang juga bisa kan. Iya gitu. benar. Riz? Gift. Karena sesepi apapun orang kan kadang merasa sepi sendirian di rumah atau ketakutan atau apa. Bahkan dalam perjalanan menyetir sendirian saya sih selalu merasa teman saya banyak gitu. Gak usah manusia aja tapi mereka juga bisa berteman dengan saya. Jadi kemana-mana rasanya aman sih. Wow. Nyetir sendiri. Karena saya punya pengalaman, saya ceritain itu kan gitu. Lagi nyetir tiba-tiba ada sampingnya serem banget kan. Dulu juga gitu saya sempat di jalan itu, saya nyetir sendirian. Terus di belakang tiba-tiba di spion ada perempuan gitu. Pertamanya kan takut kan karena gak kenal. Terus dia bilang, udah teh saya temenin sampai keluar paster. Keren. Iya. Tapi memang gitu. Tapi kalau nadanya sopan tentu nggak masalah ya. Roy punya pengalaman gitu nggak? Udah sering juga sih kayak gitu juga. Tapi lama-lama udah kayak kebiasaan juga sih. So it's a gift ya? It's a gift. Ya. Kalau dulu saya menolaknya nih sebagai kayak kutukan kali ya. Iya, tapi kalau banyak orang yang bilang kenapa saya kan bisa gini ya. Kenapa saya berada di posisi yang sangat-sangat sulit kan. Lalu kemudian seiring bertambahnya usia dan pengalaman udah nganggapnya hal yang biasa sih. Nah, energi katanya cepat habis kalau kita berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang beda alamnya dengan kita. Benar nggak? Bener. Aku sih ngerasanya pusing kepalanya dan bener-bener aku kalau udah pusing aku harus meditasi kembali gitu. Dan aku harus ngumpulin tenaga lagi dengerin musik meditasi, musik relax gitu. Bener-bener harus fokus lagi gitu. Soalnya nggak gampang sih. Nggak bisa kasih barrier untuk tidak diambil energinya?
kadang susah juga sih ya. Kalau udah masuk bet langsung masuk kayak gitu. Karena kadang-kadang kali katanya nggak tanpa disadari. Tanpa disadari udah nyerap aja langsung, udah tiba-tiba drang gitu. Karena kita juga kadang-kadang kan dalam keadaan capek, Iya. pulang kerja. Nggak apa ya, nggak semua makhluk itu terdeteksi sama kita. bener. Jadi biasanya sih kalau aku membutuhkan Risa misalnya, teh tolongin dong, ini kok aku nggak enak liatin ada apa, karena ke aku sendiri suka nggak kelihatan gitu. Jadi kadang-kadang Risa, Mbak ya itu ada ini loh Mbak, terus baru memang harus meditasi, harus konsentrasi dan fokus baru dibuang begitu Kadang pula kita dengan juga Risa. butuh semacam orang lain juga, walaupun kita punya gift, kita juga butuh orang-orang untuk membantu kita juga sebenarnya. Kita nggak bisa berdiri untuk sendiri, itu sih. Memang gitu, Riz, energi akan karena tadi kan sempat dibilang kan, bahwa mereka sebenarnya cari yang energi nggak gitu tinggi, supaya mereka masih. Iya, tapi kadang-kadang sih kalau saya memang orangnya kayaknya dibuat santai banget gitu. Jadi pada saat Iyalah orang tadi berduaan ditemenin aku kayak aja, santai bener itu. kalau saya udah mulai nggak bisa tidur, susah tidur, saya biasanya manggil teman-teman saya, yuk kita Terus ngobrol. kamu buka itu ya, apa nganter itu apa? Bahas apa? Kok bisa tuh? Bisa itu, jadiin bisnis ya. Iya, biasanya kayak gitu. Jadi kalau udah kelelahan tapi nggak bisa tidur, biasanya saya manggil sesuatu untuk saya ajak komunikasi, terus tidurnya enak. Ya, nanti temenin Suti ya. Terima kasih. Itu sih lumayan. Dia milih loh. Soalnya hantunya dia suka main ke rumah. Oh, gitu? Johnson, iya. Tapi teman-temannya bisa disuruh gitu nggak sih? Kayak misalnya, aku nggak suka orang ini, tolong jagain aku kayak gitu. Enggak, Nggak bisa kejadian yang paling parah yang saya lakukan, yang saya minta dari mereka itu adalah enggak sih, enggak. Gak apa dong, sharing apa? Jadi pas lagi ujian dulu, ujiannya kebetulan pilihan ganda, terus susah banget mata kuliahnya. Saya nyuruh, itu anak itu pintar, kamu lihat satu, terus dia 2, B. Oh my God. Lulus. Lucky you. Iya, tapi habis itu udah nggak boleh nih, nggak boleh. Kasihan anak-anak itu. Kamu mengkaryakan. Oke. Biasanya saya tuh udah paling depan tuh. Kamu lihat. Tapi gimana caranya ngasih tahu bahwa orang jangan takut sama orang tipe-tipe yang kayak kalian? Karena ada yang takut kan pasti. Ada yang better enggak deh, serem ya, freak ya, unik ya, aneh ya gitu loh. Gitu. Gimana caranya? Gimana ya caranya? Aku cuma kasih pengarahan ke dia, kalau dia orang terima ya syukur, kalau nggak terima ya udah gitu. Sekarang aku udah lebih ke arah penerimaan yang tertinggi gitu. Jadi aku udah nggak peduli orang lain ngomong apa, orang lain udah bilang apa, udah nggak peduli. Bahkan sekarang bisa jadi pekerjaan ya? Iya, jadi pekerjaan. Sekolahnya apa, kerjanya apa gitu ya kan gitu kan ya gitu kan. Sebenarnya kayak merubah pola pikir orang dan cara pandang orang tentang sosok mereka ini lumayan mengaruh berat sih buat nggak gampang pasti sosialisasi. tentunya gitu. Jadi pada saat saya menulis, saya sama Sarah juga nulis buku soal mereka, terus kita tulis dengan hal-hal yang menyenangkan, terus pada saat mereka hidup seperti apa, orang tuh jadi banyak malah ke Sarah pasti banyak yang aku pengen ketemu Suti. Nah iya, kayak atau Suti seneng banget banyak yang pengen ketemu. atau kalau saya Peter gitu, teh please sebelum tidur aku pengen ketemu Peter dong, suruh Peter ke rumah aku. Iya, jadi buat mereka jadi lucu akhirnya. Iya. Dan mereka datang. Milih-milih. Nyebelin ya? Oh mereka pun milih ya? Milih. Nggak sembarangan juga sih. Dia kasih tahu kriterianya apa? Enggak sih, cuman pada saat itu saya pernah manggung sama band saya di sebuah tempat, terus tiba-tiba Peter datang, terus dia kayak Risa, nunjuk cewek pakai baju SD gitu. Itu aku suka. Lucu banget. Dan beneran maksa saya harus nyamperin anak itu dan kenalan. Kamu udah malam itu? Kayak gitu? Iya juga. Unik juga ya. Tapi aku lebih ke arah serem-serem juga sih. Oh dia lebih yang ini lebih ke teman-teman masa kecil dan lain-lain gitu ya. Seru ya. Paling tidak ada pandangan lain. Kalau hal ini memang ada. Instead of ditolak ataupun dibikin jadi jauh dan pusing, ini lebih diterima aja deh, toh alamnya beda. Iya, ambil positifnya Kalau aku aja. lihat ya zaman sekarang udah mulai diterima loh, anak-anak indigo, spiritual consultant semua udah lebih modern sih. Udah mulai agak modern gitu, udah lebih diterima ketimbang zaman dulu.
gitu sih. Lagian juga kan kita bisa belajar dari cerita-cerita waktu masa hidupnya mereka gitu kan. Jangan melakukan kesalahan apa yang mereka lakukan. Iya. Gitu. Diambil positifnya, Iya, salah positifnya. satunya. Ambil positifnya Kalau aja. saya sih ini lebih meluruskan paradigma yang kurang benar di masyarakat bahwa apa yang dilakukan itu merupakan musyrik. Tidak. Saya bisa tegaskan apa yang saya lakukan itu tidak musyrik karena itu merupakan salah satu unsur dari budaya. Jadi Islam kejawen. Karena yang saya ikhtiarkan itu doa tersebut pertama dan utamanya untuk Gusti Allah SWT. Jadi kadang ada beberapa masyarakat atau media yang menyatakan Mbak Roro itu musyrik ya, gitu. Saya sangat-sangat tidak setuju karena yang saya lakukan adalah melestarikan nilai-nilai budaya leluhur Islam kejawen. Dan itu pilihan juga kan, pilihan masing-masing individu ya, lakukannya ya. Aja hatersnya. Iya. Haters gonna be hate. Dasar, dia udah modern soalnya. Iya. Oke, bisa lihat dong masing-masing bawa siapa ya sekarang ya. Ya, Roy? Iya. Hah? Aku ngerasain di studio pun juga pasti ada penunggunya juga gitu. Pasti ada satu sosok juga ya. Jadi masyarakat situ itu ada Sebelah kanan kiri saya sih. Ramai. Rame. Oke, terima kasih banyak dari Jasa Alvin. Dan ini dari perjumpaan dari Jasa Alvin, mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan hari ini dari sahabat-sahabat saya ini bisa membuka value lain dari mereka berempat ke hadapan Anda. Saya Alvin Adam, selamat malam, sampai jumpa. Kali ini berempat.